Selamat sore dan salam jumpa pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Monica Seipala dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Maluku Berbicara selama 1 jam ke depan. Dan di sore ini kita akan bersama membahas sebuah topik yang tentunya menarik untuk diperbincangkan tentang akar dan solusi kemiskinan di Maluku. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di hampir sebagian daerah atau wilayah yang berkembang. Kemiskinan ini muncul karena ketidakmampuan individu atau seseorang untuk menyelenggarakan hidupnya hingga taraf-taraf yang manusiawi. Kemiskinan ini juga menyebabkan kurangnya produktivitas dan juga tentunya mengganggu pembangunan di sebuah wilayah atau daerah dan juga termasuk di provinsi tercinta Maluku. Sore ini kita akan membahas bersama akar dan solusi kemiskinan di Maluku bersama dengan narasumber yang tentunya mumpuni di bidangnya masing-masing. Pemirsa, langsung saja saya perkenalkan masing-masing narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Marije Patiwalepia selaku Kepala BPS Provinsi Maluku. Halo, selamat sore, selamat datang. Apa kabar Ibu? Kabar baik, selamat sore pemirsa. Baik, terima kasih untuk kedatangannya Ibu. Siap. Dan kita sapa narasumber selanjutnya adalah akademisi UKIM dan juga pengamat ekonomi Ibu Jolin Parera. Selamat sore, selamat datang Ibu. Selamat sore pemirsa. Apa kabar juga Ibu? Baik. Baik ya, baik. Terima kasih untuk kedatangannya Ibu Jolin. Dan selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Ibu Ruth Saia selaku Direktur LSM Arika Mahina. Selamat sore, salam jumpa juga Ibu. Selamat sore, salam jumpa semuanya. Baik, dan ketiga narasumber kita sudah tentu untuk membahasnya selama 1 jam ke depan. Namun saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan prolog yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami tentang akar dan solusi kemiskinan yang ada di Maluku. Berikut ini. Kemiskinan di Provinsi Maluku tetap menjadi tantangan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pada September 2024, presentasi penduduk miskin di Maluku tercatat sebesar 15,78%. Yang berarti sekitar 294.000 orang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Maluku masih termasuk dalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Maluku antara lain keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kesempatan kerja, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Maluku mencapai 297.068 orang, menunjukkan penurunan 3,93 ribu orang dibandingkan Maret 2023. Namun tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih besar, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Upaya pengentasan kemiskinan di Maluku memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan infrastruktur akses pendidikan yang lebih baik, serta program pemberdayaan ekonomi lokal yang menjadi kunci dalam mengurangi angka kemiskinan di provinsi ini. Baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan bersama sedikit prolog tentang kondisi terkini kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku. Dan kita akan membahas apa saja yang dimaksud dengan indikator kemiskinan, bagaimana menghitung garis kemiskinan, dan juga apa sebenarnya solusi yang baik untuk pengentasan kemiskinan hingga hambatan-hambatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku tercinta. Sore hari ini kita akan langsung membahasnya bersama dengan ketiga narasumber yang sungguh luar biasa cantik sekali sore hari ini. Kita perempuan-perempuan Sri Kandi ya, baik. Baik, saya akan mulai dulu dengan satu pertanyaan untuk tiga narasumber saya yang cantik-cantik ini. Kita mau atur dulu satu pemahaman agar pembahasan kita 1 jam ke depan ini sama tujuannya, sama pengertiannya, sama satu pemahaman gitu ya Ibu. Tentang kemiskinan, sebenarnya kemiskinan itu apa sih Ibu? Apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Saya ke Ibu Ketua atau Kepala BPS dulu, Ibu Marije ya Ibu ya, panggilnya Ibu Ije ya Ibu Ije. Ya silakan Ibu. Siap.
Ya pasti kalau ditanya konsep kemiskinan atau definisi kemiskinan, pasti semua orang punya konsep yang berbeda-beda ya. Ya Mbak Moni mungkin punya masalah konsep kemiskinan bisa beda. Kalau saya pribadi juga punya konsep kemiskinan, yaitu seseorang tidak punya pilihan lain. Jadi ya dia saja terasing, terpencil, tidak punya pilihan lain untuk kehidupannya lah. Itu dari sisi saya. Tetapi dari konsep BPS yang selama ini kita hitung angka kemiskinan, yaitu kita berdasarkan kebutuhan dasar. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, jadi kebutuhan paling dasar ya, itu dia di kategori miskin. Jadi basic needs approach. Jadi kebutuhan dasar itu kita hitung berdasarkan survei. Kita lakukan survei namanya Sosial Ekonomi Nasional, survei kita. Kemudian dari survei itu kita ngitung pengeluaran per kapitanya. Nah, jadi kalau pengeluaran per kapita dari sisi garis kemiskinan, kita dapat garis kemiskinan itu. Jadi kalau seseorang dikatakan miskin atau penduduk miskin adalah yang mempunyai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Jadi nanti kita penetapan setiap tahun itu kita menentukan dari hasil survei, kita menentukan berapa sih garis kemiskinan untuk Maluku, itu berapa. Kemudian kalau penduduk kita punya pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan itu di kategori miskin. Jadi kayak gitu. Jadi kalau bilang pengeluaran itu mau liputi makanan maupun non makanan. Ya, jadi makanan itu ya kebutuhan makanan hari-hari. Jadi kita tanya ke responden setiap hari itu makan apa. Jadi misalnya makanan nasi, ubi, apapun itu semua dicatat. Kemudian non makanan juga kita catat. Jadi seluruh Maluku ya namanya survei, kita sampling saja dari sisi metodologi. Kita sampling kemudian kita hitung rata-rata pengeluaran per kapita. Jadi bukan cuman kelompok miskin saja semua. Jadi ada kelompok menengah ke atas, menengah ke bawah, semua kita ini. Baru kita hitung, oh ternyata dari kelompok pengeluaran ini, oh yang di kategori miskin sekian. Jadi kita hitung dulu garis kemiskinan makanan, kemudian garis kemiskinan non makanan. Dikatakan miskin atau tidak itu ya, ada batas minimum pengeluaran tertentu atau betul bagaimana? Yang jadi garis kemiskinan kemarin yang kita barusan rilis 15 Januari kemarin, itu garis kemiskinan Maluku Rp739.818 itu per kapita, artinya per orang per bulan. Boleh diulangi Bu? Rp739.818. Oke. Jadi kalau satu rumah ada 4 orang, ya 738.000 kali 4 berarti berapa itu? 2,8 ya, sekitar 2,8. Jadi kalau mereka punya take home pay atau pendapatan di bawah itu, di bawah 2,8 satu rumah itu ya di kategori miskin. Begitu. Ya. Jadi garis kemiskinan antar kabupaten beda-beda. Misalnya di Kota Ambon garis kemiskinan lebih tinggi karena ya pernah kita survei biaya hidup, Kota Ambon biaya hidupnya jauh lebih tinggi. Di Kota Ambon itu bahkan 750.000 untuk kondisi Maret 2024 ya. Nah, padahal tadi Maluku 739. Jadi Kota Ambon lebih tinggi. Nah, jadi kalau orang-orang yang hidup di daerah pedesaan kemudian datang di Ambon, pendapatannya tidak cukup, dia bisa masuk dalam kelompok miskin. Karena ya pendapatan ya mungkinnya karena situasi di Ambon seperti itu. Yang tadi di kategori garis kemiskinannya sudah 750.000. Tadi secara keseluruhan 739.000. Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat angka 739.818
18 ini Ibu ya per bulan ini. Kalau kita konversikan ke hari berarti kurang lebih 20.000 per hari begitu ya Ibu ya pengeluarannya. Jadi kalau misalkan pengeluarannya belum sampai 20.000 dikatakan miskin gitu ya Ibu. Jadi begini, ini kemarin viral juga. Orang hitung-hitung kayak gini, sempat viral di media secara nasional. Jadi hitung-hitungannya nggak seperti itu juga. Jadi kan kalau di dalam rumah misalnya tadi 4 orang, kan tadi saya bilang pengeluaran makanan dan non makanan. Kan kalau pakai rumah bukan satu orang aja yang pakai, tapi pakai rumah bersama, pakai listrik bersama, pakai air bersama. Cuma secara rata-rata yang kita hitung itu ya segitu. Jadi pasti orang awam berpikir juga seperti Mbak Moni, bahwa kalau gitu ya dibagi 30.000 bukan ANSI seperti itu, bukan. Tapi secara rata-rata kita hitung kalau tadi satu rumah dengan jumlah ART 4 orang, pendapatan dia di bawah 2,88 juta, dia bisa dikategori miskin, nyaris. Ya. Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu. Saya selanjutnya mau ke Ibu akademisi UKIM sekaligus juga pengamat ekonomi, Ibu Jolin. Silakan Ibu. Iya, selamat sore, terima kasih. Kalau saya dari akademisi ya, kalau lihat konsep kemiskinan itu sebetulnya relatif. Kenapa saya katakan relatif? Miskin bagi saya belum tentu miskin bagi si B atau si C. Namun saya merujuk dari BPS seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi Ibu Ice bahwa lebih ke konsep basic needs approach. Itu konsep kemiskinannya. Jadi basic needs approach ini dilihat dari makanan dan non makanan. Seperti yang diungkapkan tadi oleh Ibu Ice bahwa per bulan per kapita itu adalah sebesar 700 lebih ya, 731.818 rupiah. Nah contoh tadi sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Ibu Ice. Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi makroekonomi, maka kemudian konsep kemiskinan itu bisa terjadi juga karena ketidakstabilan ekonomi, tapi juga distribusi kekayaan pendapatan yang tidak merata. Nah, contoh dari ketidakstabilan ekonomi misalnya seperti inflasi. Kalau inflasi itu tidak bisa terkendali, itu berarti bahwa daya beli masyarakat itu kan berkurang. Nah, jika daya beli masyarakat itu berkurang, dengan demikian maka ya kebutuhan basic needs-nya itu yang tidak terpenuhi. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian yang berikut adalah distribusi ketimpangan pendapatan yang tidak merata. Ini khusus lebih mengarah kepada kapitalis. Artinya bahwa yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Nah ini sangat tragis sekali. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat konsep kemiskinan dalam wilayah Maluku dengan konsep gugus pulau, itu berarti mungkin nanti sebentar ya saya akan menjelaskan pendekatan apa saja yang digunakan ketika kemiskinan yang terjadi di Maluku dengan menggunakan gugus pulau, konsep gugus pulau. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik. Tapi secara umum Ibu setuju tidak jika kemiskinan ini atau konsep kemiskinan ini harus ada standarnya? Yang tadi misalkan menurut standar BPS, jika pada nominal tertentu tidak bisa dicapai atau kurang dari angka tersebut dapat dikatakan miskin. Ibu setuju tidak? Karena tadi bahasannya relatif aja. Iya, saya tadi awal mengatakan bahwa saya merujuk dari definisinya BPS bahwa basic needs approach itu yang lebih diutamakan. Dengan demikian sebagai akademisi ya saya setuju dengan konsep seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk informasinya. Untuk selanjutnya saya minta pendapat dari Ibu Ruth. Silakan Ibu untuk konsep kemiskinan menurut Ibu. Saya kira pengertian atau pemahaman atau konsep kemiskinan itu ada konsep yang ofisial ya, artinya dari negara punya konsep tentang kemiskinan, tapi juga misalnya
kerja-kerja kami di masyarakat sebagai LSM itu kita juga menemukan bahwa kemiskinan itu adalah satu situasi keadaan ketidak adanya daya individu untuk punya akses kepada sumber-sumber ekonomi atau sumber-sumber penghidupan, termasuk sumber daya alamnya. Jadi situasi-situasi itu lalu turut berkontribusi menciptakan kondisi kelompok miskin atau individu atau orang miskin. Jadi kalau bicara kemiskinan, kita akan bicara soal bagaimana akses seseorang terhadap sumber-sumber ekonomi itu, termasuk sumber daya alam, bagaimana partisipasinya juga ya, bagaimana partisipasinya dan bagaimana dia bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Ya. Yang tadi disinggung oleh Ibu Jolin, ketidakmerataan pembangunan itu cukup atau sangat ya berpengaruh terhadap kondisi orang menjadi miskin. Mungkin sederhananya begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Ibu Ruth. Saya balik lagi untuk Ibu Ice nih, Ibu Ice. Untuk BPS sendiri seperti apa sih Ibu untuk penghitungan kemiskinan, terkhususnya di Maluku? Ya, jadi kita 1 tahun itu sementara ya, karena mudah-mudahan tahun ini kalau anggarannya masih dibuka, ya kita rilis angka kemiskinan itu 2 kali. Jadi bulan Maret ini sementara lagi jalan susenasnya karena mau menjelang bulan puasa, jadi pola konsumsi ini kan pasti sedikit berbeda. Jadi kita punya surveinya agak maju sedikit di bulan Februari. Dan nanti kita rilis kemungkinan Mei itu udah angka kemiskinannya. Kemudian nanti bulan September kita survei lagi angka kemiskinan juga. Jadi ada 1 tahun itu 2 kali kita hitung. Kemudian bagaimana menghitung tadi sudah saya singgung. Jadi kita punya garis kemiskinan tadi makanan dan non makanan. Jadi kalau garis kemiskinan makanan itu kebutuhan kalori harus memenuhi 2.100 kilokalori seseorang. Jadi kalau ada orang yang memang asupan atau konsumsinya di bawah itu, ya miskin. Misalnya kayak ya kita rata-rata punya asupan kalori harus di atas 2.100. Kalau di bawah 1.000 atau 2.000, 1.800 itu bisa kategori miskin. Jadi kadang orang kurang kalori kan orang semaput bisa ya terkapar. Jadi kita pakai dasar itu. Untuk makanan harus 2.100 kilokalori asupannya gitu. Kemudian kalau non makanan dia harus memenuhi kebutuhan misalnya kebutuhan minimum untuk sandang, untuk pangan, perumahannya, kebutuhan minimum itu. Jadi itu semua kita nilai dalam rupiah, makanya dapat garis kemiskinan. Kemudian kita nilai juga makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu ada berupa kilokalori, ada berupa protein, semua itu. Jadi kalau kilokalori kurang, ya orang karena makanan kan terbatas, tidak ada asupan, sehingga ya sudah makan apa adanya saja. Karena tadi yang Ibu bilang tidak punya akses, tidak punya pilihan, ya udah ada di situ ubi atau apa, ya udah makan yang ada. Jadi kondisi-kondisi itu bisa mempengaruhi. Nah, jadi kita ngitungnya garis kemiskinan, kemudian makanan, non makanan, kemudian kita dapat. Nah, kemudian indikator yang kita hitung bukan cuman penduduk miskin saja ya yang kita sebut P0 ini, tetapi ada juga indikator lain yang namanya P1 kedalaman kemiskinan dan P2 keparahan. Kalau di beberapa negara maju mereka lebih concern ke indeks keparahan dan kedalaman ini. Jadi bukan persoalan jumlah penduduk miskin. Jadi kalau indeks kedalaman dan keparahan ini bisa ditekan, itu pasti pengentasan kemiskinan juga jauh lebih mudah.
Jadi kedalaman itu misalnya garis kemiskinan tadi yang 700-an itu. Nah kalau semakin jauh dari garis kemiskinan, program pemerintah ya dalam bentuk apapun ini agak sulit untuk mengangkat mereka naik sampai di batas garis kemiskinan. Sedangkan keparahan itu variasi antara orang miskin. Jadi orang miskin satu dengan miskin lain itu variasinya tinggi. Ada yang sangat miskin sekali, ada yang ya udah miskin saja itu. Tapi kalau mereka miskinnya homogen, ketika intervensi program mereka terangkat sama-sama. Tapi kalau miskinnya ada yang sampai yang paling bawah, wah ini program apapun agak sulit. Makanya negara-negara lain itu mereka lebih konsen di dua indikator ini. Kalau kita kan selalu hanya penduduk miskin, persentase penduduk miskin. Padahal kita harus lihat lebih jauh kalau mereka mendekati garis kemiskinan itu intervensi program sampai bisa terangkat. Nah ini yang kita perlu strategis ya di dalam pengentasan kemiskinan. Mungkin itu sementara dulu. Baik, luar biasa. Dapat informasi terbaru lagi ya Ibu ya. Ya. Dapat pengetahuan baru lagi. Jadi intinya untuk penghitungan itu ada garis kemiskinan untuk makanan dan non-makanan. Siap. Baik. Selanjutnya saya penasaran untuk mendengarkan pendapat nih dari Ibu Jolin terkait dengan yang baru dibahas saja oleh Ibu Ice bahwa negara-negara lain banyak yang turut lebih perhatian atau concern dengan indeks kedalaman kemiskinan juga indeks keparahan kemiskinan. Kalau dilihat di Indonesia bahkan di Maluku, apakah itu juga merupakan sebuah prioritaskah ataukah masih belum terlalu menjadi prioritas Ibu untuk angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan ini? Iya, kalau menurut hemat saya bahwa sebetulnya hal itu merupakan hal yang prioritas untuk melihat indeks keparahan dan juga kedalaman kemiskinan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ice tadi. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Wilayah Maluku ini kan yang tadi saya katakan bahwa konsepnya adalah gugus pulau, di mana ada beragam budaya, beragam karakter dari masing-masing wilayah itu kan berbeda-beda. Dengan demikian, mau dikatakan bahwa pasti misalnya di wilayah-wilayah yang terpencil, pasti banyak yang miskin. Banyak yang miskin seperti begitu. Oleh sebab itu sebetulnya ini juga merupakan hal yang serius bagi kita, khususnya mungkin bagi akademisi untuk melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Tapi juga terutama bagi pemerintah daerah juga ini merupakan hal yang serius. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa sebetulnya konsep kemiskinan ketika mau membawa Maluku ini keluar dari basic needs tadi yang diungkapkan oleh Ibu Ice itu, maka kemudian konsep gugus pulau itu yang lebih diutamakan, diprioritaskan, karena karakter masing-masing kabupaten kota itu kan berbeda-beda. Nah, karakternya berbeda, budayanya berbeda, cara berinteraksi seperti yang dikatakan oleh Ibu Uti tadi juga berbeda. Nah, itu yang membuat sehingga orang mau kecenderungan untuk merubah cara hidupnya itu juga kan agak sulit. Misalnya kalau kita menggunakan konsep spasial ekonomi, maka kemudian spasial geografi kemiskinan itu juga perlu. Bagi saya seperti itu, perlu sekali. Karena bukan tidak mungkin wilayah-wilayah yang miskin itu juga akan berdampak kepada wilayah-wilayah sekitarnya. Bukan tidak mungkin seperti itu. Apalagi kalau misalnya kabupaten tersebut misalnya punya potensi alamnya itu katakanlah cuman hanya dari umbi-umbian. Nah, kebutuhan basic needs ini kan pasti sulit untuk terpenuhi. Oleh sebab itu saya tadi katakan bahwa konsep spasial geografis kemiskinan itu penting bagi kita di Provinsi Maluku. Mungkin demikian. Baik, Ibu, data juga menyebutkan bahwa tahun-tahun belakangan ini Maluku bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim. Ada yang disebut kemiskinan ekstrim dan miskin yang biasa-biasa aja. Sebenarnya apa sih bedanya dan sebenarnya ini termasuk jenis kemiskinan kah atau seperti apa Ibu dikelompokkan? Iya.
Jadi kalau kita kelompokkan kemiskinan, kalau menurut hemat saya itu kan ada yang disebut dengan kemiskinan secara absolut, ya. Kemudian ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, kemiskinan relatif dan lain sebagainya. Nah, tadi yang dikatakan mungkin boleh diulangi Bu, yang pertanyaan tadi. Bahwa belakangan ini data menyebutkan juga bahwa Maluku berhasil untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrim. Iya. Nah, bagi saya akademisi bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa Maluku berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan yang sangat ekstrim, bagi saya akademisi itu adalah juga membutuhkan sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kita tidak bisa hanya mengatakan sekedar mengatakan seperti itu, tapi mungkin dari pihak BPS bisa mengetahui kira-kira data apa saja yang menunjukkan bahwa Maluku bisa keluar dari angka kemiskinan yang sangat ekstrim. Mungkin kalau saya dari sisi yang tadi saya katakan dari sisi makroekonomi, salah satunya adalah inflasi mungkin bisa ditekan, mungkin seperti gitu. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita menghadapi hari-hari raya besar, misalnya seperti hari-hari raya di pihak Muslim dan Kristen, itu pasti kita akan menghadapi inflasi yang cukup tajam. Nah, itu berdampak kepada ya kebutuhan basic tadi, daya beli masyarakat itu kan pasti menurun di situ. Jadi mungkin kami juga membutuhkan data dari BPS terkait dengan cara perhitungan angka kemiskinan yang sangat ekstrim itu, mungkin seperti itu. Tadi sempat disebut oleh Ibu tentang kemiskinan struktural ya, berarti terisolasi dari lingkungan dan sosial begitu ya Ibu? Iya, betul. Jadi secara struktur, misalnya ya, misalnya saya kasih contoh misalnya, seseorang itu dia berada di lingkungan yang kondisi sosial ekonominya baik, maka kemudian gaya hidupnya itu juga pasti akan mengikuti kondisi seperti itu, padahal sebetulnya dia tidak bisa untuk mengikuti gaya hidup seperti begitu. Nah, itu sangat mempengaruhi. Iya, mungkin seperti gitu. Baik, saya ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, dari tadi yang sudah dibahas oleh Ibu Ice sama Ibu Jolin mengatakan sempat adanya kemiskinan struktural ya Ibu ya, memisahkan seorang dari lingkungan dan sosial seperti itu Ibu Ruth. Menurut Ibu Ruth sendiri, apakah peribahasa atau sebutan yang bilang orang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya di Maluku itu benar-benar kelihatan, dan seberapa urgennya sih Ibu untuk potretnya di Maluku? Setujukah Ibu dengan pendapat tersebut? Iya, kondisi atau situasi kemiskinan itu kan sangat kompleks ya. Kalau misalnya kita bicara soal kemiskinan struktural, maka sebenarnya itu kita sedang berbicara tentang atau kita sedang menghadapi satu situasi yang tantangan-tantangannya itu berlapis. Jadi orang mau keluar dari situasi miskinnya itu dia mesti melampaui berapa rintangan. Ya, jadi entah itu soal geografisnya, entah itu soal aksesnya terhadap sumber-sumber penghidupannya, dan lainnya. Jadi orang itu hidup di dalam lapisan-lapisan yang sudah sangat banyak. Jadi dia mau keluar dari situasi kemiskinan itu sulit sekali kalau dia sendiri yang berjuang. Karena itu butuh intervensi yang tepat sasaran. Ya, jadi kalau tadi kita bilang soal kemiskinan, tapi kita juga mesti menurut saya ya, kita masuk lagi lebih dalam siapa yang miskin. Kalau kita pakai pendekatan atau strategi Getsi ya, kita akan menemukan ternyata kelompok miskin itu paling banyak adalah perempuan. Ya. Kenapa Ibu? Ada banyak faktor ya, misalnya contoh, kalau dia menikah, suaminya bilang kamu tidak usah bekerja, mengurus keluarga saja. Dia sudah kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Dia menjadi kelompok miskin karena dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya. Atau rekognisi atau pengakuan negara ya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, tetapi
di kolom KTP itu pekerjaan itu tidak bisa dicantumkan karena tidak ada pilihannya. Misalnya perempuan nelayan, perempuan nelayan itu mereka bekerja dari subuh sampai malam, tetapi di KTP mereka itu tertulis mengurus rumah tangga. Mungkin nanti Ibu Ice bisa melengkapi apa yang saya katakan. Apakah mereka kemudian dihitung sebagai atau karena posisi mereka itu disebut kelompok miskin, padahal mereka punya pekerjaan yang belum diakui, belum diakui secara undang-undang misalnya. Menarik sekali Bu Ruth, tapi kita tahan dulu sebentar untuk komentarnya. Kita harus jeda dulu untuk iklan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Maluku Bicara. Nah, bantu Papa ya. Hanya sekali ini saja. Kalau Papa menang, ketong hidup bisa lebih baik. Papa janji. Ade pasti senang. Nanti Papa balik Ade mainan baru. Papa punya firasat baik. Kali ini Papa beruntung. Janji. Nanti pasti Papa bawa balik. Mari Ma, kebetulan beta ada program sehat. Sawi saika nih berapa? 10.000 Caca. 10.000? Sawi apa nih? Tarang pakai masker? Caca ini lucu. Cuaca lagi tidak menentu, pasokan berkurang. Jadi harga begitu saja. Jadi begininya rasanya jadi sawi. Makin mahal, makin susah dijangkau. Sudah Caca, ambil saja beta kasih diskon. Jadi 8.000 saya ikat. Iya sudah Tanta. Beta ambil sawi, karena sawi dan beta suka dengan kisah cinta. Susah tapi bisa diusahakan. Wow! Saudara, harga bahan pokok naik karena cuaca yang tidak menentu dan ketersediaan pasokan yang terbatas. Tapi tetap tenang, karena pemerintah terus berusaha untuk menekan laju inflasi melalui penerapan strategi 4K. Ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak. Misalnya seperti antara pembeli dan penjual tadi. Karena itu, ingat, bijaklah dalam berbelanja, pilih bahan lokal yang terjangkau, dan kontrol pengeluaran selalu. Dan yang perlu diingat, inflasi itu memang tantangan, tapi mari sama-sama katong hadapi dengan senyuman. Weh teman-teman, menurut kamu Piala tahun ini negara mana yang dapat? Kalau menurut beta, pasti Brasil yang menang kawan. Tahun ini Inggris yang juara. Beta pilih Argentina karena beta bapak bilang Argentina pasti juara. Barang kenapa kawan? Si bapak fans Argentina? Bukan begitu kawan, tapi beta bapak sudah terlanjur bataruh judi dengan katong rumah. Jadi saya tahu lah kawan kalau Argentina kalah nanti katong mau tinggal di mana.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Maluku Bicara dan masih dengan tema kita, akar dan solusi kemiskinan di Provinsi Maluku. Masih dengan narasumber kita, ada Ibu Ice, Kepala BPS Provinsi Maluku, Ibu Jolin, akademisi, dan Ibu Ruth, perwakilan dari LSM. Kita lanjut lagi untuk pembahasan bersama dengan Ibu Ruth bahwa angka kemiskinan juga banyak terjadi di kalangan wanita yang merasakan ya, karena salah satu faktor bahwa dianggap tidak punya pekerjaan sekalipun bekerja atau produktif, namun di KTP-nya tetap terhitung tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Boleh dijelaskan kembali Ibu? Iya, saya rasa ada banyak faktor ya yang membuat itu, faktor budaya, faktor konstruksi sosial, konstruksi gender juga. Ya. Jadi perempuan sering dihitung sebagai pencari nafkah tambahan, ya, pencari nafkah tambahan. Jadi konsep itu melemahkan perempuan yang produktif. Jadi sekalipun dia sudah bekerja secara luar biasa, tapi hasil pekerjaannya dihitung ini pekerjaan pencari nafkah tambahan. Jadi dia belum dihitung sebagai pencari nafkah utama. Sekalipun mungkin secara nominal lebih besar dia gitu. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan kalau di Maluku itu yang seperti tadi saya sebutkan, ada perempuan nelayan, ada perempuan papa lele, pembakar sagu, ya. Kalau di Kepulauan Maluku Tenggara mungkin perempuan yang mengolah rumput laut, ya. Jadi itu saya tidak tahu posisi mereka itu apakah dihitung sebagai pekerja yang akan berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku, ataukah mereka menjadi terabaikan dalam seluruh hitung-hitungan garis kemiskinan, kontribusi mereka. Saya rasa kalau misalnya intervensi program atau intervensi pembangunan yang tepat, maka peran atau kontribusi perempuan untuk menaikkan atau mengurangi angka kemiskinan itu bisa terasa. Itu menurut saya dalam pemahaman saya seperti itu. Jadi saya sering juga mengkonsumsi data-data BPS, ya, jadi itu sangat membantu juga perencanaan program kami di lapangan. Tapi juga penting untuk melihat data-data terpilah, ya, sehingga misalnya di satu desa satu program akan dilakukan, kelompok mana yang paling membutuhkan program atau kegiatan itu. Kita bilang masyarakat desa, tapi masyarakat desa yang mana yang sangat membutuhkan? Apakah itu kelompok laki-laki, kelompok perempuan, disabilitas, atau masyarakat adat, ya. Jadi kalau kita bicara strategi GETSI itu kan semua orang mestinya punya ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga intervensi pembangunan itu tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua komponen atau semua bagian dalam masyarakat itu. Itu mungkin dari saya. Jika bisa memberi saran nih untuk pemerintah mungkin ya Ibu, apa yang akan menjadi saran Ibu untuk masalah yang satu ini? Ya, sebenarnya negara kita itu sudah punya mekanisme musyawarah ya, musrembang itu kan dari tingkat desa sampai ke provinsi. Nah, saya rasa memang harus ada riset khusus ya. Apakah peserta musrembang itu sudah memperhatikan keterwakilan semua komponen dalam masyarakat yang memang membutuhkan intervensi pembangunan karena mereka tadi itu tidak punya akses, ya. Jadi kalau mereka hadir di dalam satu musrembang, mereka bersuara, maka apa yang menjadi kebutuhan mereka itu bisa terwakilkan di dalam program desa atau kecamatan atau kabupaten, kota, dan bahkan provinsi. Jadi suara kelompok-kelompok yang selama ini mungkin tidak terlalu dilibatkan dalam pengambil keputusan atau pembuat keputusan, ya, dari tingkat yang paling rendah saja, dari tingkat desa misalnya. Saya rasa itu salah satu intervensi yang mungkin bisa kita pakai sehingga kita memastikan bahwa kelompok masyarakat termasuk yang terdata sebagai kelompok miskin itu juga punya suara, turut menentukan kebijakan desa atau kebijakan pembangunan ini. Lalu yang
berikut yang kedua, saya rasa penting sekali sebenarnya pembangunan kita itu mengarah untuk pembangunan desa. Karena desa itu punya sumber daya ya, punya sumber daya alam kan, sumber daya alam yang dikelola oleh semua orang ini kan punyanya di desa, milik desa kan. Tapi orang desa orang desa bahkan hampir tidak punya akses untuk menikmati sumber daya alam itu karena dominasi pemodal besar ya, monopoli kapitalis ya, sehingga orang di desa hampir tidak merasakan manfaat atau dampak dari sumber daya alam yang dia miliki. Karena itu bisa saja kita bilang orang miskin akan semakin miskin kalau pola-pola itu masih dipertahankan. Ya, masih mendapat akses mungkin pinjaman atau jadi kredit gitu ya, ya. Jadi kalau tadi dengan Ibu Jolin, mungkin nanti setelah ini Ibu Jolin bisa bicara soal itu. Konteks gugus pulau kita itu betul-betul butuh intervensi pembangunan yang memang harus berbasis kepulauan. Kita tidak bisa mengeneralisir konsep pembangunan Indonesia ini kontinental ya, karena tadi di awal Ibu Ice bilang kita di kepulauan ini high cost. Mau kemana-mana itu biayanya besar sekali. Orang korban kekerasan di pulau kecil mau melapor ke kantor polisi, dia butuh uang untuk naik speedboat atau longboat atau body, ya itu membutuhkan uang. Bagaimana dia tidak punya uang? Apakah dia harus selalu mengeluarkan biayanya untuk mendapatkan keadilan misalnya? Jadi memang ekses kemiskinan itu kemana-mana, saya rasa. Ya. Luar biasa menarik sekali Bu Ruth untuk pemahamannya tentang lebih banyak tentang keterbatasan untuk akses pada sumber daya alam ya, jika kita sudah tergolong dalam garis kemiskinan itu sendiri. Termasuk layanan untuk pemenuhan hak dasarnya. Jadi kalau orang di pulau kecil, kalau kita bicara Maluku, kita bicara orang-orang di pulau-pulau. Jadi tidak Ambon saja, tapi kita bicara pulau-pulau. Bagaimana orang di pulau-pulau itu dapat akses kesehatannya, pendidikannya, ekonominya. Baik sekali. Terima kasih Ibu Ruth untuk idenya atau gagasannya. Saya kembali lagi ke Ibu Ice untuk menanggapi mungkin dari konsep yang atau pembahasan yang dibicarakan. Iya, tadi Ibu Ruth sampaikan kelompok rentang ya, perempuannya memang. Kalau kita lihat memang dari beberapa indikator yang BPS rilis, misalnya angka pengangguran saja atau angka ketenagakerjaan perempuan yang bekerja. Ya biasanya perempuan yang bekerja itu lebih rendah dari yang laki-laki karena laki-laki kan kepala rumah tangga. Tetapi angka pengangguran itu tinggi, perempuan tinggi dibanding laki-laki karena ya perempuan mungkin dia harus upaya untuk menambah ya penghasilan, menambah untuk suami atau juga mungkin dia sebagai kepala rumah tangga yang tunggal. Nah, jadi dari data kita memang masih tinggi itu ya pengangguran perempuan. Kemudian pekerja keluarga di kita itu dari sisi urutan itu masih masuk nomor 3. Pekerja keluarga itu begini, mereka yang bekerja membantu keluarganya atau kepala rumah, misalnya jaga kios, ke kebun, tapi mereka tidak, produktivitasnya tidak diperhitungkan, artinya tidak mendapat upah begitu. Jadi ini juga akan berdampak ke pendapatan mereka. Jadi ya sudah bekerja di situ petani, dia bantu lagi, anaknya juga bantu, ya paling dapatnya ya untuk kehidupan hari-hari. Nah kalau bicara terkait gugus pulau, ada tadi singgung, sebetulnya betul kita pun daerah kepulauan, konektivitas kita juga ini terbatas. Data menunjukkan kemiskinan itu masih tinggi dari daerah yang 3T. Di MBD, di MBD itu tadi berapa 30-an%, kemudian di ARU, di KKT. Nah jadi penanganan kemiskinan di sini tadi dibilang juga sangat kompleks, harus apa ya? Harus orientasi atau prioritas yang mana dulu nih, sesuai dengan potensi pada wilayah masing-masing. Misalnya MBD sana potensinya apa perikanan, jadi penanganannya tidak bisa satu kaligus begini sama. Kota Ambon kemiskinan cuma 1 digit 5% itu,
ya sudah bahkan sudah mau 4% itu penanganannya karena akses dekat ya penanganan berbeda dengan daerah-daerah yang KKT atau ARU. Tidak bisa sekaligus begini. Ini memang butuh strategi yang tepat karena kalau kita kemiskinan setiap tahun kalau kita lihat ya turun 0, sekian persen, 1%. Berarti ada apa nih? Berarti pengentasan kita belum terlalu maksimal begitu. Nah ini yang perlu ke depan harus ya kita sama-sama lah tanggung jawab kita bersama, bukan pemerintah saja ya, tanggung jawab kita bersama untuk pengentasan dengan kondisi wilayah kita yang kepulauan. Mungkin itu saya nambah ya. Baik, lanjut lagi untuk ke Ibu Jolin nih, Ibu Jolin. Tadi saya sangat tertarik sekali dengan konsep pendekatan pengentasan kemiskinan dengan konsep gugus kepulauan ya Ibu. Iya. Boleh dijelaskan sekali lagi Ibu terkait dengan konsep ini? Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu literatur atau ide konsep untuk pemerintah kembangkan untuk pengentasan kemiskinan di Maluku, tentunya untuk daerah-daerah tertinggal seperti tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Ica. Silakan. Iya, terima kasih. Memang kalau saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ice maupun oleh Ibu Uten tadi, bahwa saya memang kebetulan baru saja melakukan riset terkait dengan pengangguran perempuan di Maluku, dan itu memang menunjukkan, hasil riset saya menunjukkan bahwa pengangguran perempuan itu masih sangat tinggi. Itu disebabkan karena di Maluku ini kita masih berpegang kepada apa yang disebut laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, otomatis dia punya hak penuh untuk mencari nafkah. Nah sebetulnya konsep ini mestinya ya apa ya bahasanya diperbaharui lagi ya, ditinjau lagi, karena kalau menurut saya, karena mungkin kebetulan saya juga seorang pekerja perempuan, sudah tidak zamannya lagi seperti itu konsep itu. Jadi mungkin bisa ditinjau lagi seperti itu. Nah, kalau konsep pendekatan spasial geografis kemiskinan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa yang pertama kita harus mengelompokkan wilayah-wilayah termiskin. Nah, cara pengelompokan wilayah-wilayah termiskin itu adalah yang didatakan itu adalah mungkin yang sudah disampaikan oleh Ibu Ice maupun Ibu U tadi tentang potensi wilayah. Kalau dari sisi sumber daya alam, kita di wilayah gugus pulau ini sebetulnya kita punya potensi yang cukup banyak, kaya kita. Tetapi belum dieksplor secara maksimal. Nah oleh sebab itu sumber daya alam ini perlu dieksplor lagi, satu. Yang kedua adalah yang tadi saya katakan bahwa kalau pendekatan spasial ini berasumsi bahwa kalau wilayah A miskin itu berarti akan mempengaruhi wilayah B juga turut miskin, itu secara spasialnya seperti gitu. Nah, caranya seperti apa untuk mengatasi hal-hal seperti begitu? Kita harus membuka ruang-ruang konektivitas. Contoh misalnya, kalau secara spasial ada simpul-simpul perdagangan. Kalau menurut saya seperti begitu ya, ada simpul-simpul perdagangan sehingga misalnya yang dari Kabupaten MBD, kemudian di KTT dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk akses layanan kehidupan itu kan sangat sulit. Contoh, bahan baku untuk mau dari daerah A ke daerah B itu transportasinya wow luar biasanya, mahalnya. Nah salah satunya adalah distribusinya itu yang tidak merata. Nah itu pendekatan-pendekatan spasial itu yang mesti harus digelontorkan menurut hemat saya bagi Provinsi Maluku, karena Provinsi Maluku ini kan bukan wilayah kontinental, tetapi konsepnya adalah wilayah gugus pulau. Oleh sebab itu kalau menurut hemat saya hal itu harus dilakukan. Kemudian yang berikut, perencanaan-perencanaan yang berada di perkotaan itu harusnya dia bersinergi dengan perencanaan-perencanaan yang ada di pedesaan. Contoh misalnya seperti apa ya, mau dibilang seperti misalnya jejaring. Kalau kita di perkotaan itu jejaringnya itu kan cukup banyak sekali ya, cukup luas. Tapi kasihan di daerah pedesaan.
internet misalnya. Jaring untuk layanan pendidikan saja sulit. Nah, itu salah satu kebutuhan basic needs dari non makanan. Sulit sekali. Puskesmas sulit sekali. Nah, ini yang mestinya juga menjadi bagian dari greget kita. Jadi menurut hemat saya adalah bahwa untuk menanggulangi hal-hal seperti begitu atau untuk kemudian menanggulangi paling tidak mengurangi angka kemiskinan di Maluku, maka kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi itu perlu. Bagi saya perlu untuk melakukan kajian-kajian yang lebih komprehensif lagi. Karena kalau tidak kita melakukan kajian, maka kemudian kita hanya bisa, ya orang bilang bicara kabur saja. aja Ibu ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan secara tepat sasaran. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu Jolin. Dan sayang sekali kita terbatas dengan waktu, padahal sebetulnya kita masih punya 1 jam lagi ya untuk ngobrol ini. Kayaknya panjang lebar ya, tapi harus kita berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement ya. Untuk closing statement saya persilakan untuk narasumber saya secara singkat dan padat yang jelas. Saya mulai dulu dengan Ibu Ute, Ibu Ruth. Silakan untuk harapannya mungkin kepada Maluku supaya keluar dari provinsi, kalau nggak salah 24 termiskin ya di Indonesia saat ini. Dan harapan untuk pemerintah dan masyarakat ya, silakan. Iya, nomor urut keempat provinsi termiskin di Indonesia itu tidak enak ya. Jadi semua orang harus punya niat baik untuk membangun daerah ini. Intervensi program yang tepat sasaran dan penguatan desa bagi saya itu akan sangat punya pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan dan tentu mengurangi angka kemiskinan. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Ibu Ute. Saya ke Ibu Jolin, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya juga sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Uten tadi, karena saya tadi mengatakan bahwa menurut hemat saya konsep gugus pulau atau konsep spasial geografis itu adalah solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Maluku, mengingat kita kan bukan wilayah kontinental. Nah, oleh sebab itu yang pertama itu adalah infrastruktur yang harus dibenahi. Kemudian yang berikut adalah menjaga stabilitas perekonomian. Yang berikut adalah pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang tadi Ibu Uten mengatakan bahwa kalau jangan kita bicara kota, tapi mari kita lihat masyarakat kita yang berada di pedesaan. Tanggung jawab desa, pemerintahan desa itu adalah bagian dari bagaimana caranya mengelaborasi sehingga berkonektivitas dengan perkotaan atau dengan instansi-instansi terkait untuk kemudian mengurangi angka kemiskinan itu. Jadi spasial geografis. Baik, terima kasih Ibu Jolin. Yang terakhir saya persilakan kepada Ibu Ice, silakan. Baik, data BPS menunjukkan kemiskinan di Maluku daerah pedesaan masih sangat tinggi, double digit, 25,08% dan perkotaan hanya 4,59%. Ini berarti di daerah pedesaan kita sudah harus mengarahkan strategi kita untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Mungkin ke depan kalau untuk pemerintahan yang baru, ya kita lakukan pilot project dulu di daerah pedesaan, penanganan seperti apa ya tidak perlu semua kabupaten. Kita satu kabupaten dulu pilot project, kalau satu ini desanya sudah berdampak, akan berdampak lagi ke desa yang lain. Terakhir kami titip BPS tahun depan akan melakukan sensus ekonomi, karena dengan sensus ekonomi masyarakat juga punya usaha-usaha mikro, ini juga akan berdampak kepada pendapatan masyarakat dan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Tolong suksesan sensus ekonomi 2026. Selesai. Baik, terima kasih untuk informasinya sekali lagi untuk ketiga narasumber yang hebat, yang luar biasa sore hari ini, Ibu Ice, Ibu Jolin dan juga Ibu Ruth.
Sehat-sehat selalu dan kayaknya kita akan ketemu nanti di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda ya, karena masih sangat menarik pembahasannya. Dan pemirsa, itulah tadi dialog kami bersama dengan para narasumber terkait dengan akar dan juga solusi masalah kemiskinan di Maluku. Semoga membawa satu pandangan yang baru dan juga tentunya bisa kasih fresh perspektif juga terkait isu atau topik ini bagi kita semua masyarakat Maluku. Dan akhir kata, saya Monica Seipala mewakili seluruh kru yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat sore, sampai jumpa.